Selamat berjumpa kembali dalam video pembelajaran fisika, yaitu pada pokok bahasan listrik statis. Pada video ini akan dijelaskan tentang medan listrik dan permitivitas. Yang mana permitivitas ini merupakan besaran yang dimiliki oleh suatu medium tertentu, yang juga merupakan bagian dari konstanta dari gaya kolom. Konstanta gaya kolom yang nilainya adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat, itu di dalamnya ternyata mengandung nilai dari epsilon 0 atau yang disebut dengan nama permitivitas ruang hampa. Sifat dari permitivitas itu tergantung dari bahan. Artinya apa? Ada bahan yang mudah dilewati medan listrik dan juga ada bahan yang sukar dilewati medan listrik. Gambarannya seperti ini. Jadi, bahan yang memiliki permitivitas yang tinggi, dia punya kecenderungan sukar dilewati medan listrik. Sedangkan kalau memiliki permitivitasnya kecil, dia mudah dilewati oleh medan listrik. Apa dampaknya? Dampaknya adalah untuk yang permitivitasnya tinggi, maka nilai E0-nya ini cukup besar. Kalau nilainya ini cukup besar, maka mengakibatkan nilai K itu akan semakin kecil. Karena nilai K-nya itu semakin kecil, maka dampaknya adalah medan listriknya nanti akan juga semakin kecil. Oleh sebab itu, ketika di sini ada nilai permitivitas yang tinggi, jumlah garis medannya sedikit. Artinya ini medan listriknya kecil. Sedangkan kalau permitivitasnya rendah, jumlah garisnya medannya banyak. Ini menunjukkan bahwa medium itu sangat mudah dilewati oleh medan listrik. Nah, bagaimana kita mengetahui nilai permitivitasnya? Dapat diketahui dari data tabel ini. Data tabel ini menunjukkan perbandingan antara permitivitas yang dimiliki bahan itu dibandingkan dengan ruang hampa. Jadi ruang hampa itu punya permitivitas yang nilainya tadi ini, 8,85 kali 10 pangkat min 12 farad per M ini, ya. Maka kalau untuk nilai udara, nilainya tinggal kita kalikan dengan 1,0054. Nilai tetapan dari E0-nya. Ya, sehingga ini EM sama dengan K dikalikan E0. Nilai K-nya itu ini nilai K-nya. Ya, jadi ya, dengan demikian kalau nilai K-nya itu semakin besar, ya tinggal kita kalikan saja dengan nilai E0-nya, yaitu yang nilainya tadi 8,85 kali 10 pangkat min 12 F per M. Flux medan listrik dinyatakan sebagai banyaknya atau rapat garis medan listrik hayal yang menembus suatu bidang tertentu. Dengan kondisi ini, maka karena yang kita bicarakan tentang luas bidang, maka kita perlu menentukan arah bidang normalnya. Ingat, arah bidang normal itu adalah sudut yang dibentuk antara bidang normal dengan bidang luasnya. Harus tegak lurus N dengan luas bidangnya itu. Maka untuk menentukan banyaknya flux, ini simbolnya flux adalah E dikalikan A kalikan cos theta. Cos theta itu ada sudut yang dibentuk antara bidang normal dengan arah E. Untuk gambar ini, arah bidang normalnya dengan arah E-nya itu sejajar. Berarti ini sudutnya adalah 0 derajat. Contohnya kalau kita ada sebuah laptop seperti ini, ya, punya luasnya sama, luas keyboardnya sama, luas layarnya sama. Kemudian kita letakkan di ruangan yang memiliki arah medannya ke atas. Sudut layar ini dengan papanya membentuk sudut 53. Maka untuk menentukan besarnya flux yang dilewati papan keyboard dan LCD, kita bisa menentukan menggunakan rumus ini. E dikalikan A kalikan cos theta. Nilai E sudah diketahui, luas penampangnya juga sudah diketahui. Nanti harus kita ubah ke satuan meter ya ini, satuan meter. Maka sekarang kita tentukan sudut antara E dengan luasnya. Kalau yang kita bicarakan papan keyboard, maka luas papan keyboard itu arahnya ke atas. Berarti N-nya arahnya ke atas. Antara E dan N itu berarti sejajar. Kalau sejajar sudutnya 0. Maka kita dapatkan nilainya 4,8 ini. Sedangkan kalau kemudian kita ingin menentukan yang ada di
layar ini, maka nilainya adalah sudut yang dibentuk antara yang warna biru dengan warna merah itu ada sudut tetanya. Maka sudut tetanya digantikan dengan pagar ini, kita dapatkan hubungannya nilai pagar itu berapa. Kalau ini sudut keyboard dan layarnya 53, maka di pojok sini sudutnya 37, berarti pagar ini sudutnya 53. Nah, cukup mudah kita dapatkan hasilnya. Maka sekarang kita tahu bahwa flux yang dilewati papan nilainya lebih banyak. Artinya apa? Ini lebih banyak garis yang bisa masuk. Sedangkan kalau yang pada LCD, karena ini kita miringkan, maka jumlah garis yang melewati luas yang besar ini, itu hanya sedikit garisnya. Hanya sekitar 2,88 saja. Maka demikianlah bagaimana kita menentukan tentang hubungan permitivitas dan selanjutnya bagaimana kita menghitung suatu flux medan listrik yang melewati luas bidang tertentu. Selamat belajar untuk pokok bahasan ini.